Hey sahabat S Channel, pada video kali ini S Channel akan membagikan informasi tentang ikan gabus atau biasa disebut snakehead. Snakehead adalah ikan predator yang paling umum dipelihara. Selain itu mudah untuk perawatannya, rata-rata harga dari jenis dari ikan gabus relatif terjangkau. Tidak salah bahwa ikan gabus begitu populer di kalangan pecinta ikan predator. Dari sekian banyak jenis ikan gabus atau boleh juga kita menyebutnya ikan snakehead, ada yang paling menonjol dan cenderung diminati atau sekedar digemari. Ikan gabus banyak terdapat di perairan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena ikan predator air tawar ini lebih banyak hidup di sungai, rawa-rawa, maupun danau. Hampir sama seperti kembarannya, yaitu lungfish. Ikan snakehead atau dengan nama lain ikan gabus juga dapat bertahan di darat dalam waktu yang relatif lama, meskipun tidak bisa seharian apalagi berbulan-bulan layaknya lungfish. Ini seperti yang kita ketahui bahwa ikan gabus dapat bernafas secara langsung dengan udara luar. Dan berikut ini adalah jenis-jenis dari ikan gabus atau biasa disebut cana yang populer di dunia ikan predator menurut S Channel. Pada urutan yang pertama adalah cana micropletes. Ada juga yang menyebutnya sebagai giant snakehead. Kenapa disebut giant snakehead? Coba kamu pikir saja, ikan ini dapat tumbuh mencapai panjang 130 cm alias 1,3 meter. Wow, besar juga ya. Ngomong-ngomong, ikan gabus jenis ini lebih banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara. Cana micropletes kerap kali dijuluki sebagai ikan toman. Bentuknya yang loreng-loreng menyerupai harimau menjadikannya ikan predator jenis gabus yang banyak peminatnya. Ditambah lagi harganya yang relatif terjangkau atau murah membuatnya mudah sekali dibeli. Tapi sayang, beberapa orang tidak bertanggung jawab dengan melepas cana micropletes ke alam liar sehingga menjadi spesies invasif di beberapa daerah di Indonesia. Terkait cara merawat, tidak ada yang sulit, bahkan bisa dibilang sangat mudah dan tidak perlu perawatan yang khusus serta aneh-aneh. Kemudian yang berikutnya di urutan kedua ada cana diplogramma yang juga cukup populer. Atau ada juga yang menyebutnya Malabar snakehead. Ikan predator ini sering dijumpai di habitat aslinya yaitu di semenanjung India. Bentuknya sekilas mirip cana micropletes, tetapi ketika sudah besar, diplogramma tentu memiliki motif yang berbeda dan lebih keren serta gelap. Soal ukuran tubuh, ikan ini bisa dibilang termasuk golongan sedang di antara jenis ikan gabus atau cana lainnya. Bayangin aja, tubuh ikan ini mampu tumbuh hingga 48 cm. Bagaimana? Apakah menurutmu itu besar, kecil, atau sedang? Ikan ini terkenal dengan sebutan Malabar snakehead. Cana diplogramma memiliki daya tarik yang tinggi di mata pecinta ikan predator. Tapi yang sangat dikhawatirkan adalah ikan ini dilabeli vulnerable oleh pihak IUCN. Yang berarti, populasinya sudah tidak banyak lagi. Lalu di urutan ketiga ada jenis ikan cana yang bernama cana bleheri. Kamu tahu, ikan ini juga cukup populer dengan julukan rainbow snakehead. Ikan yang memiliki motif menyerupai pelangi ini memiliki habitat di Assam, India. Bentuknya sangat cantik karena tidak hanya motif pelangi di badannya, tapi juga warna oranye yang berada di sirip-sirip cana bleheri. Kalau dilihat-lihat, ikan cana bleheri termasuk jenis ikan cana atau gabus yang cukup kecil. Bayangin aja, tubuhnya hanya mampu mencapai panjang sekitar 17 cm saja. Selanjutnya pada urutan keempat adalah cana pleuro atau nama ilmiahnya adalah cana pleuroftalma. Cana pleuro bisa mencapai ukuran paling besar 40 cm dan corak di tubuhnya cukup unik, dengan warna dasar kehijauan dan kebiruan, kemudian di tengah-tengah terdapat 2-3 bercak hitam besar yang menghiasi tubuhnya.
Inilah yang biasanya menggoda dompet para pecinta ikan predator, khususnya penggemar ikan gabus. Ya, ikan ini dapat ditemukan di Indonesia, yaitu di daerah Sumatera dan Borneo. Ikan ini lebih memilih air yang hitam tapi bersih di habitat aslinya. Di Indonesia, Channa pleuro seringkali dipanggil ikan gabus selendang mayang. Yang kelima diduduki oleh ikan Channa barca yang sangat populer itu. Selain terkenal akan coraknya yang keren, ikan yang satu ini juga terkenal dengan harganya yang sangat mahal, bahkan dibanding-bandingkan dengan mahalnya ikan arwana. Konon, harga yang sangat mahal ini karena habitatnya berada di daerah yang rawan konflik. Sehingga mungkin hal itulah yang menyebabkan naiknya harga Channa barca. Channa barca memiliki corak yang biru yang sangat menarik bagi yang melihatnya. Tidak hanya itu, siripnya yang lebar ke atas menambah pesona ikan barca snakehead. Ukuran tubuhnya juga cukup besar loh, yaitu bisa mencapai 90 cm. Berbicara mengenai habitat penyebaran wilayahnya, habitat ikan ini adalah negara bagian Assam dan Nagaland di India bagian timur laut. Berikutnya ada ikan yang sempat mengguncang dunia ikan predator, yaitu Channa auranti, atau biasa juga dikenal dengan orange spotted snakehead. Kenapa bisa mengguncang dunia ikan predator? Karena bentuknya yang mirip Channa barca, maka tak heran ikan ini dijadikan media untuk modus penipuan. Bentuk fisik ikan yang bisa mencapai panjang 40 cm ini memang sedikit sulit dikenali karena mirip sekali dengan Channa barca. Hal ini terbukti dari maraknya penipuan tentang Channa auranti yang diklaim sebagai Channa barca. Sebenarnya tidak terlalu sulit juga untuk membedakannya, dengan syarat lihatlah secara detail, jangan hanya sekilas. Ikan yang memiliki nama latin Channa auranti maculata ini adalah endemik Sungai Brahmaputra. Channa auranti bisa Anda ditemukan di hutan hujan tropis, tempat yang sering mengalami hujan deras, memiliki kelembaban tinggi, dan suhu musim panas yang sangat panas. Yang ketujuh ada ikan Channa andrao. Ikan Channa andrao ini memiliki corak yang sangat khas, yakni warna abu-abu kecoklatan di bagian badannya dan biru di bagian siripnya. Warnanya cukup simpel dan malah terlihat seperti ikan cupang. Channa andrao bukan ikan predator yang mampu tumbuh hingga benar-benar berukuran besar, maksimal hanya 110 mm saja. Channa jenis ini juga banyak peminatnya, khususnya bagi pecinta ikan yang berwarna biru. Tidak ada Channa barca? Channa andrao pun jadi. Hehe, kamu setuju? Channa gacua pun menempati posisi urutan ke-8. Ikan predator ini hampir mirip juga dengan Channa andrao apabila kita melihatnya secara sekilas. Ikan predator ini dapat ditemukan di negara-negara Asia mulai dari Pakistan hingga Indonesia. Terkadang Channa gacua juga disebut sebagai dwarf snakehead. Unik juga ya namanya. Dwarf snakehead dapat tumbuh mencapai panjang 20 cm. Mungkin memang bukan ukuran yang besar untuk sekelas ikan gabus. Channa gacua di alam liar sudah terbiasa memangsa ikan-ikan kecil dan juga serangga. Pada urutan yang ke-9 ada ikan Channa bankanensis. Channa bankanensis lumayan cukup terbilang eksis di dunia Channa karena ikan ini memiliki motif yang bisa menghibur mata kita. Corak bercak-bercak hitam yang hampir menyatu menyerupai baris ini menghiasi sepanjang badannya. Badan Channa bankanensis sebenarnya berwarna coklat, tetapi ada juga yang berwarna coklat tua atau coklat muda bahkan krem. Channa bankanensis mampu tumbuh hingga panjangnya mencapai 20 cm. Channa ini sebaiknya dipelihara dengan sesama spesiesnya saja, jangan dicampur ikan lain apalagi dengan ukuran yang lebih kecil. Ikan predator ini memiliki habitat yang berada di Pulau Bangka, Sumatera. Itulah alasan ikan ini juga dijuluki Bangka snakehead.